Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suroto, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Indramayu. Kali ini saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Refleksi dan kesimpulan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan itu merdeka, yang kedua pendidikan itu menuntun, yang ketiga pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan itu merdeka, konsep merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara selaras mendidik dengan hati. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pendidikan menuntun menurut Ki Hajar Dewantara adalah kolaborasi dengan anak didik, memberikan ruang berpikir kritis, peserta didik melakukan refleksi dengan komunikasi yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak didik berada. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Apa yang saya segera terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, kegiatan belajar selalu terpusat di dalam kelas, kurang perhatikan kemampuan dan latar belakang siswa. Guru hanya menilai dari aspek kognitifnya saja. Pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pembelajaran harus berpusat pada anak, student center. Sumber belajar bukan satu-satunya guru. Saya harus menghargai setiap karakter murid. Pembelajaran harus bersifat menuntun, bukan menuntut. Pembelajaran harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran harus berpusat pada anak atau student center. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid dipandang bahwa proses dan pengalaman belajar diatur dan dikontrol oleh murid itu sendiri. Murid secara mandiri memutuskan tentang bagaimana, di mana, dan kapan belajar tentang suatu hal yang mereka anggap penting. Sumber belajar bukan satu-satunya guru. Peran sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan penugasan materi pembelajaran. Kita bisa menilai baik atau tidaknya seorang guru hanya dari penguasaan materi pembelajaran, sehingga guru berperan benar-benar sebagai sumber belajar bagi anak didiknya. Memberikan contoh yang baik, menyelipkan pesan moral di setiap pembelajaran, memberikan penghargaan dan apresiasi, bersikap jujur dan terbuka, mengajarkan sopan santun, memberikan inspirasi. Pembelajaran harus bersifat menuntun, bukan menuntut. Mendidik yang paling tepat menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pembelajaran harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan sistem Among bersendikan pada dua hal, yaitu kodrat alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya, kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak sehingga dapat hidup mandiri. Apa yang saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, merancang pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, berpikir kreatif, pemecahan masalah,
komunikasi efektif dan kolaboratif. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun murid berdasarkan karakteristik atau kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Demikian materi yang saya sampaikan sebagai tugas dari koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1, refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.